kali ini kita akan buat tutorial itu kayak ya tutorial cara bermain lah, tutorial cara bermain werewolf party di server yang werewolf. Nah, pertama seperti biasa kalian mempunyai akun dulu, terus kita langsung masuk saja. Nah, silang dulu. Oke, ini kita akan bermain nama dengan server werewolf tuh, yang server werewolf yang warna ungu. Sabar biar aku garisin yang ini. Nah, kita tuh bakal main yang itu. Kita bakal main yang ini untuk mencari, supaya tahu kalian bermainnya tuh bagaimana. Oke, kita langsung pilih saja. Oke, kita langsung pilih saja. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam room yang play ini, yang sudah mulai ini, kalian harus tahu dulu bagaimana cara bermainnya, atau bisa dilihat di itu yang di pojok kanan atas itu ada yang namanya tanda tanya. Nah, di situ ada penjelasan role atau modenya. Oke, coba cek dulu. Oke, ini ada game info, klik lagi. Nah ini dia karakternya. Kita akan mulai dari karakter yang paling dasar dari server ini. Yang pertama ada civilian. Nah, civilian ini adalah penduduk. Dia tidak mempunyai kemampuan khusus, dia hanya menjadi penduduk biasa saja, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya jadi penduduk. Oke. Nah, yang kedua ada werewolf hunter. Nah, ini namanya pemburu serigala. Nah, pemburu serigala ini tugasnya adalah mengecek pada malam hari. Mereka mengecek salah satu pemain apakah identitasnya adalah werewolf apa bukan. Jadi bakal kayak dia nanti di malam hari bakal cek satu orang untuk ke semua werewolf hunter, force satu orang untuk siapa yang dicurigai sebagai werewolf untuk di-scan atau diperiksa. Oke, terus yang ketiga ada yang namanya werewolfnya, langsung ke serigalanya. Serigalanya ini ya bergeraknya pada malam hari, gak ada yang tahu werewolfnya siapa oleh penduduk ataupun werewolf hunternya, hanya sesama werewolf yang tahu, dan mereka tuh bergeraknya pada malam hari. Nah, di pada malam hari mereka serigala ini bakal nge-vote salah satu orang yang bakal dibunuh untuk malam itu juga. Nah, seperti itu tugas werewolf. Dan jangan sampai kalian ketawa menjadi werewolf. Oke, kita lanjut. Nah, di sini gak hanya ada yang namanya werewolf hunter, penduduk, dan werewolf. Ada juga role pendukungnya. Kita kasih contoh, ada tim biru, di sini ada dokter. Nah, dokter ini tugasnya untuk menyembuhi pemain yang sudah di lock oleh werewolf. Nah, jadi cara sistem kerjanya itu nanti dokter itu di malam hari bakal nge-inject atau ngesuntik salah satu pemain random yang menurut dia bakal mati di malam itu juga. Nah, misalnya dia teridentifikasinya mati atau dibunuh oleh werewolf atau yang lain. Nah, dokter ini yang injeknya tadi bakal bekerja dan dia bakal hidup kembali. Tetapi pemain yang dibunuh tidak tahu siapa werewolfnya. Nah, ada juga yang bisa juga dokter ini ngekill penduduk, ngekill werewolfnya. Gimana caranya? Dokter itu harus menginjek 2 kali, artinya 2 malam berturut-turut tanpa dia di revive atau dia hidup kembali. Jadi dia harus, misalnya ini malam pertama dia ngesuntik tapi tidak terjadi apa-apa, dan malam keduanya dia nyuntik lagi dan dia bakal mati karena konsumsi obat yang berlebihan itu dokter itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kubu tim red, ada sniper, penembak jitu. Nah, semua
Sniper ini dia cuma satu orang. Nah, dia tuh menembak random pemain yang pada pada room tersebut, menembak pemain secara random juga. Nanti dia sniper ini vote salah satu yang mau dia tembak, dia langsung mati di tempat tanpa nunggu waktunya habis. Kamu pilih dulu vote, baru kamu tembak. Kita lanjut. Nah, di sini ada kubu tim biru lagi, special agent, atau bisa kami sebut agen gitu. Nah, agen ini tugasnya melindungi orangnya pada malam hari, protect at night. Karena ada tulisannya itu protect at night. Tidak melindungi satu pemain pada malam hari. Nah, misalnya nih ada satu pemain, dia sudah diprotek oleh agen, dan werewolf ternyata dia mau ngebunuh atau mau kill orang pemain yang udah diprotek oleh agen. Jadi mereka nggak bakal mati di malam tersebut. Tetapi penduduk juga tidak tahu agennya siapa. Oke, kita lanjut. Di sini ada kubu red lagi, ada namanya Tero. Nah, Tero ini tidak bisa di-scan oleh werewolf hunter. Walaupun dia di-scan, dia bakal menjadi penduduk biasa doang. Nah, tugasnya Tero ini dia sudah kalian lihat dari gambarnya saja, dia sudah kayak ngebom. Berarti dia pilih secara acak pemain yang mau dia bom. Tapi dia bakal mati juga. Jadi dia dan orang yang dia pilih bakal mati secara bersamaan. Oke, lanjut. Ini bergerak pada malam hari juga. Nah, di sini ada cowboy dari tim biru. Cowboy ini dia tuh kayak seperti sniper, tapi dia hoki-hokian, gacha. Nanti itu ada kayak dia ada reroll kayaknya ya. Acak gitu, bisa nembaknya sekali, bisa nembaknya 2 kali atau lebih, dan bisa tidak nembak juga, tergantung apa yang rerollnya itu dapatkan. Oke, di sini ada kidnapper. Nah, kidnapper ini tugasnya dia itu di malam hari di tim red, dia itu ngekurung salah satu pemain. Nah, enaknya kidnapper ini ngekurung, maksudnya dia bakal memberhentikan aktivitas pemain itu pada malam hari. Misalnya nih, kidnappernya nih dia ngekurung si sniper. Nah, si sniper nggak bakal bisa nembak sampai malam berikutnya, baru dia bisa nembak. Nah, kelemahannya ini kidnapper, misalnya dia sudah ngurung salah satu pemain. Nah, tetapi dia ternyata di-scan oleh si werewolf hunternya, maka yang dikurung itu bakal mati, keikat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kubu netral namanya zombie. Nah, zombie ini kubu netral, dia bisa menang dengan pasukan-pasukan zombinya. Nah, zombie ini dia sistemnya ngegigit salah satu pemain pada malam hari, ngegigit otaknya. Misalnya di malam pertama dia ngegigit pemain nomor 2. Oke. Keesokan harinya dia masih biasa-biasa saja. Nah, tiba ke malam berikutnya, di malam kedua pemain yang sudah digigit oleh zombie ini bakal menjadi zombie. Mau dia werewolf hunter kah, werewolf, penduduk, atau role lainnya, dia tetap bakal jadi zombie. Terus di sini ada Riot. Nah, Riot ini sama tugasnya seperti dokter. Ini gabungan antara dokter sama kidnapper. Nah, kenapa aku bilang gabungan antara kidnapper sama Riot? Kidnapper sama dokter. Karena dia bisa ngekurung, dia bisa menghentikan aktivitas pada malam hari, dan dia juga bisa nge-kill seperti dokter dokter. Cara kerjanya sama seperti kayak dokter untuk ngebunuh, sama kayak ngekurungnya itu kayak
kidnapper juga, tapi dalam bentuk asap-asap. Kita lanjut. Di sini ada Pyromania, Pyro ya. Nah, Pyro ini tugasnya dia tuh ngeminyakin beberapa pemain, dan nanti itu dalam jika ada yang pakai Pyro, nanti di tengahnya itu ada bacaan burn, kayak ngebakar gitu. Jadi pemain-pemain yang sudah diminyaki oleh roll Pyro ini bakal kebakar habis sampai gosong. Nah, yang sini ada juga Red Wine ya. Oh ya, bisa disingkat DW lah. Bisa disingkat DW. Nah, ini sama kayak agen juga. Tetapi dia ada special attack-nya juga. Jadi misalnya di malam pertama dia berhasil nge-protect satu orang. Dia berhasil nih. Nah, malam kedua dia bisa pilih salah satu pemain untuk di attack-nya, membuat dia pemain lain mati. Itu dia. Hampir mirip agen, tapi special attack-nya dia di malam kedua setelah dia berhasil melindungi pemain, dia bakal bisa nge-kill pemain malam hari. Oke. Terus ada Find Monster. Nah, Find Monster ini cukup susah, random, bingung juga. Kenapa aku bilang gitu? Find Monster ini jarang bisa berfungsi karena dia harus Find Master tuh harus cepat, dan misalnya nih Find Master nih dia di malam hari dia ngevote di nomor 8. Nah, dia harus ngevote duluan sebelum role lainnya. Nah, yang terjadi jika dia berhasil mengikatnya, maka nanti pemain yang vote dia pada malam hari dan dia juga mati. Nah, terus ada Naughty Boy. Naughty Boy ini ya hanya kayak kalau dalam permainan zaman dulu namanya anak bawang. Anak bawang pertama dia nggak tahu. Anak bawang dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada special effect-nya. Jika dia di vote dalam siang hari dia di vote, nah maka dia akan muncul karakter Naughty Boy-nya, karakter yang Naughty Boy-nya ini. Dan dia nggak bakal bisa vote sampai berkelanjutan sampai gamenya selesai. Nah, di sini ada Ghost Sweeper atau GS, bukan Gusion tapi Ghost Sweeper. Nah, di GS ini dia sama juga kayak Dread Wine tadi sama Dokter, cuman dia bisa ngelindungi aja, satu kali ngelindungi setiap malam itu kalau berhasil. Nah, Incubus lah. Nah, ini Incu bisa kalau dalam game WP ini Incu lah namanya. Incu ini dia kayak di malam hari dia ngebacok atau ngebegal salah satu pemain pada malam hari, tetapi dia hanya bisa ngebegal penduduk saja. Jika dia ngebegal role membegal role lainnya seperti werewolf atau werewolf hunter atau yang lainnya, maka dia nggak jadi dibegal, tapi dia tahu role pemain itu apa. Nah, terus ada Exorcise. Ini kayak sniper tapi dia tim blue. Kayak keunikan dari Exorcise ini, kayak pada saat dia menembak tim red. Nembak tim red nih, werewolf kah, sniper kah, pokoknya dia betul-betul tim red, dia bakal bisa menembak sekali lagi sampai batas maksimal itu sampai 3 kali. Kalau dia berhasil menebak 3-3-nya itu tim red. Oke, ini ada penjelasan role yang terakhir nih. Ada WG, White, penyihir. Tugasnya itu dia harus mengumpulin soulnya dulu atau jiwa dari orang-orang yang sudah di vote mati atau dibunuh oleh serigala. Nah, jika dia sudah mempunyai soul itu, dia pada malam hari dia bisa ngebunuh salah satu random pemain. Mau itu werewolf atau werewolf hunter kah, itu bebas. Tapi dia ada tapi White ini tuh ada di kubu tim red. Mungkin
Ini aja penjelasan dari role mendasar, role-nya dulu. Nanti kita lihat dulu cara gameplaynya gimana. Oke. Kita sudah masuk ke dalam room ini. Tuh, mereka lagi rame. Nah, oke, pemberitahuan juga setiap ada mode juga. Setiap mode itu mempunyai role yang berbeda, bisa kita cek di sini. Nah, nama mode ini Power Ranger. Ada werewolf hunter, ada werewolf doctor, sniper, find monster, DW dan mati dan penduduk. Nah, kali ini kita menjadi yang namanya sniper, guys. Sniper. Nah, ini sniper ya, seperti aku bilang tadi, kita bisa nembak random. Aku mau nembak nomor 12. Nah, tetapi tidak, dia dilindungi dewe. Jadi aku gagal nembak nomor 12, dilindungi dewe. Dan tadi itu fan monster tadi dia ngikat nomor 2 sama 18. Seperti itulah fan monster jika berhasil mengikat pemainnya. Oke, ini mereka mau vote siapa aku gak tahu. Mungkin aku ikut mereka aja, vote 3 kali ya. Ya, vote 3 aja kali ya. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Sambil menyimak juga apa yang mereka ngomongin. Ini kenapa pindah ke 7 kah? Ya dah, 7 saja. Kita bisa batal vote. Caranya itu kamu tinggal klik, misalnya kamu udah vote 7 nih. Nah, kamu klik vote, klik 7. Nah, kamu bakal bisa ke role-nya lagi. Paling maksimal kalian pindah vote itu cuma 3 kali. Jika kalian ketiga itu kalian nggak bisa batalkan vote lagi, langsung kalian itu langsung lock, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini dia udah mau mati. Oke, ternyata dia penduduk. Mungkin kekurangan penduduk mereka, semakin lama semakin bagus. Oke, ini aku tinggal 3 peluru lagi. Oh tuh DW-nya, nya dia nampol. Itu istilahnya nampol 13. Oke, kita ke 10 dulu. Astaga, aku nembak teman sendiri loh. Astaga, aku nembak teman sendiri. Astaga. Nomor 10, 11, 12, 13 rata. Tiduran semua. Ya, oke, yang bulat-bulat ini, yang titik 3 ini namanya namanya wasiat. Jadi pesan terakhir ya sebelum dia tidak bisa mengetik lagi, dia ngasih ini 13, berarti kayak ngomong 13 itu entah role-nya apa, WW biasanya gitu. Astaga. Oke, kita langsung ke 3 lagi aja. Pakai 3 lagi. Aku CV for real. Gua kan red. I'm good. Oh, I'm good. Oke, CV-nya hilang lagi. Ini tinggal 2 tembakan lagi. Aku gak mau asal tembak lagi. Mudah-mudahan aku benar. Ayo 15. Nah, tim blue werewolf hunter berhasil ditembak. Kita berhasil nembak werewolf hunternya. Oke, naughty boy-nya ketahuan, dia dibunuh serigala. Sisa 3 werewolf, 2 werewolf hunter dan 3 penduduk. Ayo kita lihat dulu wasiat dari werewolf hunternya. Kita lihat dulu. Nah, putih red. Nah, aku ini aja. Karena aku tim red, aku
aku mau vote 8 saja biar werewolf tidak mati. Ya aku bakal tahan tembakan dulu sampai ketahuan. Tahan tembakan dulu. Tembak. Oke, aku berhasil lah nembak DW-nya aja. Nggak ragu, langsung kita kill saja. Kita bunuh, kita tembak. Nah oke, werewolf hunter yang mati lagi. Nah kita menang, tim red menang. Oke, ini sekian saja mungkin dari gameplay werewolf hunternya mungkin ya. Oke semuanya, terima kasih, bye bye.